Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Bagastian. Hari ini saya ingin sharing. Sebetulnya harusnya di video ini dibuat bulan Maret kemarin dalam rangka memperingati 1 tahun belajar dari rumah atau belajar online. Pun udah dibuat voting juga untuk bikin tips apa nih gitu ya. Kemarin saya tanya gitu ke teman-teman semua untuk voting kira-kira mau bikin video tips apa nih gitu ya. Nah ternyata video tips belajar online itu banyak juga yang request. Jadi ya ini dia, sampai sekarang belum terrealisasi, mohon maaf karena lagi banyak project, lagi banyak kegiatan-kegiatan lain juga. Oke, jadi sekarang saya mau share nih tips belajar online supaya tetap semangat, supaya saya juga sekarang jadi guru. Saya ngajar di SD, terus saya juga ngajar bimbel SD, SMP, terus saya juga ngajar privat sampai SMA. Jadi saya sudah terbiasa gitu ya, sudah sharing dengan anak-anak gitu ya, bagaimana pengalaman-pengalaman mereka selama belajar online. Intinya hampir semua, ya sebagian besar ya, merasa bahwa belajar online itu tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Nah, terus gimana caranya sih biar belajar tuh tetap semangat walaupun masih online kayak gini, ya kan? Jadi tips yang pertama Caranya, adalah fokus untuk cita-cita nih. Fokus untuk cita-cita. Kalau misalkan kita gara-gara belajar online terus kita jadi males belajarnya, kita yang rugi. Kita harus punya target ke depan untuk adik-adik yang masih sekolah, apalagi khususnya ini yang masih kelas, yang di kelas-kelas 6, kelas 9, kelas 12. Aduh sayang banget kalau misalkan belajarnya yang tadinya prestasinya bagus tiba-tiba belajarnya jadi males gara-gara dilakukan secara online gitu ya. Udah 1 tahun loh, lebih, bahkan lebih dari 1 tahun ya. Kita kan mulai belajar online itu Maret, sekarang udah mulai bulan April gitu ya. Intinya satu, harus tetap fokus dengan cita-cita, fokus dengan visi kita. Kalau kita nggak belajar serius, apa yang akan terjadi? Nanti pas di kelas berikutnya ya udah, namanya pelajaran itu kan continue ya. Belajarnya itu harus continue. Kalau misalkan ada yang miss di situ, ada yang 1 tahun atau berapa bulan kita nggak paham materi itu, ketika di kelas berikutnya akan ada materi itu juga, bahkan lebih kompleks gitu. Namanya materi itu pasti bakalan terus berkait gitu ya sampai ke kelas-kelas berikutnya. Jadi harus tetap fokus, jangan sampai hilang fokusnya, jangan sampai hilang motivasinya. Jadi itu yang pertama adalah motivasi dan fokus pada tujuan untuk belajar. Yang kedua nih ya, supaya tetap semangat belajarnya adalah harus tetap positive thinking. Harus positive thinking. Positive thinking. Kalau misalkan kita punya pikiran yang negatif aja, misalkan percuma belajar, nanti yang bagus nilainya nggak objektif gitu, kayak pasti banyak yang belajarnya tuh kayak cuma lihat Google atau lihat Colon, Kanda, ya aplikasi-aplikasi belajar yang tanya soal itu kan banyak banget ya, yang ya itu nggak masalah, silakan pakai gitu supaya nggak terlalu stres ya. Masalahnya gini kan, guru itu memang tidak mengajarkan banyak materi gitu ya. Maksudnya banyak materi yang bisa jadi kurang tersampaikan dengan baik karena kondisi yang saat ini. Jadi tetap memang dituntut anak-anak harus bisa belajar mandiri, setidaknya bisa mencari informasi, mencari ya sumber-sumber belajar itu kan nggak cuma guru gitu. Nah itu gimana caranya? Positive thinking aja lah, positive thinking. Jangan ada negatif gitu. Kalau kita negatif, nanti kalau percuma belajar, nanti juga soalnya gampang ini bisa dicari di internet atau apa, atau kita ngerasa kalau belajar juga nanti hasilnya juga nilainya nggak objektif, atau enak banget gurunya gini doang, terus kita jadi berprasangka buruk dengan guru, udah jadinya nggak fokus gitu, jadinya pasti motivasinya juga turun. Nah terus pokoknya positive thinking aja deh. Positive thinking, kalau misalkan belajar online itu tetap bisa belajar dengan baik, itu tetap bisa
banyak hal yang bisa kita dapat gitu. eh Terus juga harus berusaha yang sungguh-sungguh gitu ya, tetap berikan yang terbaik untuk tugas, untuk apa namanya, materi-materi tugas, latihan soal, PR ya. Walaupun tugas itu jadi kayak PR setiap hari karena memang dikerjakan di rumah, harus tetap sungguh-sungguh gitu. Berikan yang terbaik, jangan ngaret ngumpulin tugasnya, jangan telat-telat karena penilaian itu kan dari guru kayak salah satu sikap ya. Kita jadi belajarnya tetap aktif gitu, maksudnya tidak telat, terus tetap maksimal gitu, tetap berikan yang terbaik. Biasanya kan banyak project-project nih, bikin video apalah. Nah ini nih biasanya nih banyak murid yang bilang males kalau bikin video, memorinya gini lah apalah, kameranya apalah, males buat bikin video. Ya udah, kalau misalkan kita udah bilang males, ya udah males gitu. Tinggal bikin video, melatih kreativitas kita, melatih apa ya, skill kita dalam mengedit video, dalam banyak kali, pokoknya do the best aja. Kita bisa pelajarin banyak hal di rumah kok gitu. Positive thinking, dengan kita belajar dari rumah, dengan kita belajar online, kita jadi lebih canggih, kita jadi lebih terbiasa menggunakan internet, kita jadi terbiasa menggunakan Google Classroom, mengirim email dan sebagainya. Untuk anak-anak yang masih SD SMP nih, ya kan kita jadi terbiasa tuh ya. Kalau teman-teman yang kuliah ya udah santai lah gitu ya, jadi udah terbiasa banyak hal dalam ya bersinggungan dengan teknologi ya, teknologi informasi dan komunikasi. Jadinya kita jadi semakin canggih tuh. Jadi yang kalau misalkan nggak ada corona, nggak ada covid, nggak ada belajar online, bisa jadi kita masih biasa-biasa aja gitu, masih belajarnya taunya juga masih buku doang gitu. Jadi kan kalau kita belajar lewat online gini, kita tahu email, kita tahu Google Classroom, kita tahu aplikasi-aplikasi, kita tahu cara ngedit video, kita ya pokoknya gini, udah berpositif thinking ya, berpikir positif aja, hilangin kata-kata negatif. Banyak hal kok yang bisa kita dapetin yang jadi kelebihan untuk belajar online. Misalkan jadi lebih hemat waktu, kita nggak perlu capek-capek berangkat sekolah, kita jadi nggak perlu macet-macetan, kita bisa belajar sambil tiduran, kita bisa belajar sambil celentang tengkurap duduk, kita bisa belajar dari mana aja ya kan, yang selagi ada kuota, handphone, sinyal, udah itu doang. Positive thinking aja. Oke, itu tadi ya, intinya positif thinking. Dengan kita berpikir positif, otomatis rasa syukur kita di situ akan bertambah. Ingat bahwa Allah berfirman pada Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ya bersyukur aja, dengan kita bersyukur pasti akan berasa lebih nikmat kok. Berarti pasti bakalan lebih enak gitu ngejalaninnya. So bersyukur aja. Berikutnya adalah saya pengen bagi konsep belajar dan konsep pendidikan yang sebenarnya, supaya paham gitu ya, supaya paham. Jadi kalau kita paham konsep belajar dan konsep pendidikan, kita nggak terlalu neko-neko, kita nggak terlalu pusing-pusing. Oke. Pendidikan itu kan sistem ya, dimana ada banyak sekali komponen-komponennya. Nah, belajar adalah cara kita untuk mendapatkan tujuan dari pendidikan itu. Tujuan dan hakikat dari pendidikan adalah memanusiakan manusia. Terus kita selama ini bukan manusia dong kalau kita nggak sekolah. Maksudnya bukan begitu, tapi memanusiakan dalam arti yang sebenarnya manusiawi. Banyak manusia yang tidak manusiawi kan. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa paham betul bahwa dengan cara belajar menjadi manusia sebenarnya gitu, dengan intelektual, dengan spiritual dan emosional yang dapat dikendalikan, yang dapat dioptimalkan, bagaimana caranya? Intinya itu sistem pendidikan. Caranya adalah belajar. Nah, belajar caranya bagaimana? Belajar itu nggak cuma lewat dari guru, nggak cuma belajar lewat buku, banyak hal. Dalam situasi ini kita belajar banyak hal. Jadi percaya deh, pendidikan itu sekarang apalagi ya, Indonesia ini lagi bebenah sekali untuk sistem pendidikannya untuk menjadi lebih baik. Ada namanya sistem belajar merdeka, ada belajar tematik integratif. Nah, disesuaikan tuh dengan tema-temanya, dengan situasi kondisi saat ini, belajar sesuai dengan keadaannya sekarang. Nah, itu juga belajar tuh kita menyesuaikan diri, belajar beradaptasi.
Kemudian kalau kita nggak bisa beradaptasi, ya berarti kita gagal, kita nggak bisa belajar di situ. Sampai kedepannya nanti kita pasti bakal mengalami banyak hal, banyak masalah. Nah, bagaimana cara kita menghadapi situasi ini? Bisa nggak sih kita melewati masalah ini? Bisa nggak sih kita tetap konsisten belajarnya dengan keseriusan dan semangat yang sama gitu? Di situ kita diuji. Jadi konsep belajarnya adalah kita coba nih. Biasanya kan kalau sekolah itu apa sih yang dinilai? Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Afektif, kognitif, psikomotorik. Pengetahuan yang paling sering terlihat kan kalau yang kita selama ini sebagai pelajar, kita taunya yang nilai itu pengetahuan doang. Nah, tapi sebenarnya nggak cuma pengetahuan doang. Oke, sekarang kita fokus ke pengetahuan dulu nih. Pengetahuan apa sih yang dinilai? Yang nilai ya pada saat ujian, pada saat tugas-tugas. Bisa nggak nih hasil-hasilnya bagus nggak nih? Pertanyaan-pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat nggak nih? Oke, setelah belajar online, kita bisa harusnya pengetahuan kita bisa naik gitu ya. Bisa naik, nilai-nilai kita bisa naik. Jadi gini, skor itu tidak menjamin pengetahuan seseorang, betul nggak? Skor nilai 80, 90, 60 itu tidak menjamin kesuksesan, tidak menjamin intelektual seseorang gitu. Bisa jadi orang itu hanya cek di Google, terus search, tulis, salin, udah gitu doang. Tapi dia nggak tahu apa artinya, apa maknanya gitu. Nah, di sini kita tuh harusnya paham gitu ya, mulai paham bahwa konsepnya belajar itu adalah kita paham, terus kita bisa menghadapi situasi, kita bisa mengerti maksudnya, terus kita bisa pelajari. Terus kalau kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, dampaknya apa, bagaimana cara melaksanakannya, menerapkannya, dan sejenis itulah gitu. Jadi nggak cuma sekedar tahu udah disalin buat jawab soal doang. Jadi ubah konsep untuk menjawab soal. Jadi lebih ke pemahaman dan penerapan ya untuk sistem belajar online ini. Untuk yang tadi ya, kalau misalkan kita pengen dapat skor tinggi di sekolah, ya silakan gitu jawab. Kita bisa cari dari internet, dari aplikasi-aplikasi kayak Cocolearn, terus Kanda, Brainly, banyak sekali itu. Kita bisa tanya kakak, tanya guru, tanya orang tua di rumah kan, atau tanya siapapun. Justru kita punya kesempatan untuk memperbaiki nilai-nilai kita yang kemarin misalkan jelek. Untuk yang ngerasa yang dulu udah bagus, terus kayak ngerasa kok teman-teman lain pada bagus sih gitu, jangan khawatir. Kita harus tetap semangat, tetap stabil, kalau bisa ditingkatin lagi gitu ya. Terus ubah konsep kebiasaan untuk menyatakan bahwa nilai yang adalah segalanya. Tidak ya, nilai itu kan hanya untuk mengukur intelektual, kecerdasan intelektual gitu ya. Tapi ada nilai-nilai yang lebih penting daripada itu. Ada salah satunya adalah keterampilan ya, skill. Jadi bagaimana caranya kita bisa paham tadi ya, terus kita bisa mempunyai keterampilan lain. Nah, kalau tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ini dia tujuan pendidikan nasional kita. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Tips berikutnya adalah bagaimana cara kita memanfaatkan waktu selama belajar di rumah untuk meningkatkan skill-skill kita. Di masa pandemi ini justru kita harusnya punya waktu lebih luang, lebih banyak gitu. Nah, ayo kita manfaatkan untuk mengupgrade skill-skill kita, kesukaan kita, hobi kita apa, misalkan gitu. Yang suka olahraga silakan di-upgrade skill olahraganya. Yang suka masak silahkan belajar masak-masak. Yang suka editing video belajar edit video. Yang suka matematika silahkan bahas-bahas soal matematika dari buku, dari YouTube. Sekarang udah banyak banget dan udah canggih. Untuk belajar bisa dari mana aja. Yang suka bahasa, mau belajar bahasa asing, silahkan belajar bahasa dengan berbagai cara. Yang suka musik silahkan dengerin musik. Dan nggak cuma sekedar bisa, dan cobalah kita untuk mengkreasi. Yang tadinya suka denger musik, coba kita buat musik, bikin lagu, bikin syair dan sebagainya. Coba upgrade kemampuan kita. Jadi belajar itu lebih bermakna. Jadi bener-bener nggak cuma sekedar udah ngikutin pelajaran di sekolah, tapi kita juga bisa belajar dalam arti yang sesungguhnya, menjadi manusia yang sesungguhnya, menjadi manusia yang beradab, menjadi manusia yang lebih
kompeten, yang lebih berkualitas. Belajar deh pokoknya dari banyak hal. Ingat betul-betul bahwa sesungguhnya belajar itu tidak ada alasan untuk kita jadi malas. Belajar itu dari kita lahir sampai liang lahat, dari kita buayan sampai liang lahat, dari kita lahir sampai kita mati, kita harus tetap belajar. Ingat, intinya tips belajar online dari saya adalah tetap fokus dengan tujuan, motivasi, cita-cita kita. Kumpulkan tujuan dan cita-cita sebanyak mungkin. Kenapa kita harus tetap semangat belajar? Yang kedua adalah positive thinking dan selalu berusaha memberikan yang terbaik, do the best aja. Yang ketiga adalah tadi, pahami konsep belajar dan pendidikan. Ya, jadi kalau kita sudah mengerti bagaimana cara belajar dan apa arti pendidikan untuk diri kita nggak akan terlalu stres. Pendidikan itu simple. Belajar Al-Quran, belajar agama pun itu pendidikan yang sangat betul-betul bisa merubah kita menjadi lebih baik, menjadi kita memanusiakan manusia. Banyak juga kan orang yang cerdas tapi tidak bermoral, tidak beretika, tidak berkemanusiaan, sering bohong, korupsi, narkoba, mencuri uang rakyat, seks bebas, zina dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga makanya kita dengan semakin tinggi ilmu kita harus semakin taat sebagai manusia ya. Hubungan kita baik, ya itu manusia tuh. Kalau yang namanya pendidikan tuh tujuan utamanya itu hakikatnya memanusiakan manusia. Kayak itu konsepnya. Yang keempat adalah, yang berikutnya adalah mengupgrade skill. Upgrade skill. Jadi jangan fokus ke nilai doang tapi juga skill, knowledge, pengetahuan dan skill itu harus berjalan sesuai ya, berbanding lurus gitu ya. Semakin tinggi pengetahuan kita, skill kita harus semakin tinggi, adab dan etika, akhlak kita juga harus semakin baik, dan kita juga harus semakin dekat dengan yang maha kuasa ya. Semakin dekat dalam artian keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian kita juga harus semakin bersahaja dengan sesama manusia, dengan anggota masyarakat, dan juga dengan alam dan lingkungan semesta ini. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat video ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Kita doakan semoga cepat bisa belajar di sekolah, karena nyatanya memang kondisi belajar seperti ini banyak yang semakin lama lepas dari sekolah, semakin kecil kemungkinan untuk bisa kembali ke sekolah, niat, semangat, atau faktor-faktor yang lainnya dari anak. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian sharing ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.